Halo, dan selamat datang di channel gua Ekorus, warga lokal yang lagi iseng-iseng, lagi gemar mengeksplorasi wewangian, terutama yang harganya terjangkau atau versi BPJS. Kali ini gua mau menceritakan pengalaman gua selama menggunakan parfum yang akhirnya gua beli full bottle-nya gitu ya. Karena again gue sudah coba pastinya dekannya ya, dan dari wangi cocok. Dan kenapa akhirnya gue beli full bottle, utamanya ya pertama karena display botolnya keren banget, keren banget. Dan harga juga masih under 500.000 gitu ya untuk full bottle 100 ml. Lalu wanginya juga ternyata cukup cocok di gua gitu. Ya, parfum yang mau gua bicarain kali ini adalah ini, Lattafa Pride Eternal Oud. Oke, awalnya mungkin gua bahas dari jelas displaynya dulu ya, botolnya dan isi dalam kotaknya sendiri gitu. Nah, kotaknya sendiri itu lebih besar daripada umumnya karena memang dia packagingnya sangat khusus gitu ya, sangat khusus. Lu lihat aja sendiri nih botolnya, keren banget coy. Ada, gue nggak tahu ini pohon apa ya, kayaknya bukan pohon agarwoodnya mungkin ya, ini malah kayak bonsai sih, tapi ya keren banget sih dari botolnya aja tuh bentuknya ya. Ini 100 ml, jusnya agak kekuningan, uh, dan tutupnya metal cap coy. It's a metal cap, so that's amazing ya. Jadi gue suka banget dari display ininya, dan sebenarnya ini lebih keren lagi displaynya ya. Mungkin kalau kalian yang udah tahu, dia tuh ada khusus tempat displaynya gitu ya. Jadi asalnya tuh kayak gini kan, ada bawahnya gini, lalu ada tutupnya. Nah, kemana tutupnya? Nah, ini yang ternyata ada kejadian khusus gitulah. Nah, harusnya kayak gini aslinya nih, tutup gitu kan, dan jadi display yang keren banget tuh. Tapi tutup gua pecah coy itu. Jadi gua ngeri kalau masang ini, walaupun cuma naruh doang ya, karena agak tajam, pecahnya parah gitu ya. Dan memang ternyata cukup sering kejadian ternyata ada untuk yang Eternal Oud ini, atau ya teman-temannya lah di Lattafa Pride ya, yang pakai tutupan gitu, rawan pecah gitu karena bagian atasnya itu mentok banget sama kardus packagingnya ini gitu. Jadi dalam pengiriman tuh sangat rawan pecah gitu. Nah, jadinya gue cuma dapet ininya ya, sebotol parfumnya yang gue kira juga udah keren banget gitu. Ada apa ini, ukiran bonsainya di atas tutupnya gitu, sama alasnya. Nah, itu sudah lumayan keren sih. Jadi dari display sih menurut gua oke banget ya. 100 lah. 100 pas 100 kalau lu dapat tutupnya yang utuh gitu. Jadi apa ya? Kelihatannya tuh kayak bukan parfum 500 ribuan gitu. Kayak parfum yang jutaan, niche perfume gitu ya. Nah, tapi itu dari botol display ya. Nah, cuma dari wanginya apakah worth sebagai uh, parfum niche gitu ya. Nah, kalau dari notes-nya, gue tampilin nanti di layar ya. Uh, yang bisa gue tangkap sih di awal itu dia memang cenderung fruity ya, karena ada plumnya itu, lalu sedikit banget floral green itu dari orchid dan heliotropnya. Nah, lalu yang main playernya di base note-nya itu ya, ada manis dari vanilla dan tonka bean, lalu powdery dari amber dan labdanumnya, lalu yang terutama woody yang agak
gurih-gurih gimana gitu, cuman nggak terlalu prominent sih di sini oud-nya sendiri ya, makanya namanya Eternal Oud. Nah, itu yang paling gua rasakan sih kalau selama make ini ya, dari wanginya. Oh iya, gue belum ngetes spraynya ya. Nah, gue tunjukin kalian sprayernya seperti apa. Ini ya, kata nggak? Cus, cus. Nah, mantap juga sprayernya. Wah, wanginya coy, mantap jiwa. Oke, jadi kalau dari wangi sih breakdownnya seperti itu ya. Nah, kalau dari karakter wanginya, kombinasi itu mendapatkan kayak gimana sih gitu. Nah, jadi si Latava Pride ini atau Latava secara umum memang biasanya dia mengklon dari brand parfum lain ya yang jauh lebih mahal harganya. Nggak semua tapi hampir semua ya dari Latava. Parfum apa sih yang diklon oleh Eternal Oud ini? Nah, kalau yang Eternal Oud ini, kata beberapa reviewer lain sih, dia mengklon MFK Grand Soir gitu ya. Gue sendiri belum pernah coba MFK Grand Soir karena harganya sangat tidak BPJS gitu ya. Jadi yang penting wanginya sih cocok gitu di gua. Nah, secara keseluruhan karakter wanginya sih dia lebih cocok untuk umur yang agak lebih tua gitu ya. Jadi 25 atau 30 ke atas gitu menurut gua lebih cocok. Dan juga menurut gua ya ini wanginya unisex sih. Jadi cowok cewek bisa pakai, cuma ya itu ya lebih ke mature sih sifatnya. Nah, dan ini sih menurut gua salah satu parfum yang biasanya kalau oud itu kan malam ya cocoknya. Tapi menurut gua ini masih cukup aman dipakai siang hari gitu ya. Karena dia projectnya nggak lebay banget gitu kalau kena panas menurut gua ya. Lalu ya wanginya masih aman, bukan oud yang terlalu tebel gitu, enggak. Itu oudnya masih agak tipis-tipis, nggak terlalu berasa ya di sini. Jadi masih lebih aman sih kalau mau dipakai siang malam, menurut gua bisa aja gitu. Occasion untuk daily use menurut gua nggak juga sih ya, nggak, kurang tepat untuk daily use, cuman lebih cocok untuk special occasion gitu. Entah lu ngedate atau acara ibadah, menurut gua sih lebih apa ya, lebih cocok lah untuk yang special occasion seperti itu. Nah, memang pada awalnya gue jatuh cinta tuh karena ininya sih, displaynya gitu, keren banget. Kayak parfum yang jutaan, padahal mah ya nggak jutaan gitu ya. Nah, lanjut untuk SPL ya. Kalau untuk ketahanan longevity ini, ya gue nggak mau over promise ya. Bisa di 7-8 jam sih ini. Jadi tidak bis yang gue expect gitu ya. Lalu menurut gue sih kelemahannya di parfum ini parfum oud ya, parfum yang cukup bold, kuat, tapi nyatanya yang gue rasakan projection ya tidak se-strong itu ternyata. Jadi yang gue rasakan itu dia kawetan 7-8 jam, tapi projection bagus di 2 jam awal sih mungkin gitu. Selebihnya udah sangat apa ya, sudah sangat mengecil scent bubble-nya dan lebih cocok untuk close encounter menurut gua gitu ya. Bisa bisa di notice wanginya saat close encounter aja gitu, di atas 3 jam setelah pemakaian menurut gua ya. Nah, jadi itu yang gua mau share untuk Latava Pride Eternal Oud ini. So, apakah kalian ada yang pernah beli atau coba Latava Eternal Oud ini? Apakah sama masalahnya kayak gua nih? Ada kecelakaan seperti ini ya? Nah, coba boleh share di kolom komentar. Barangkali kita ada pendapat yang berbeda ya. Karena pada akhirnya kembali lagi semuanya ya, bagimu hidungmu dan bagiku hidungku. Oke.
thanks for watching. Stay wangi and stay awesome. And bye-bye.